Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang terakhir, dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alternatif dan memanfaatkannya dengan tepat. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi. Kali ini masuk ke subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran pertama. Nah anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas bagaimana cara untuk menghemat energi ya. Nah, salah satunya adalah kita harus mencari energi alternatif agar energi yang kita gunakan saat ini tidak cepat habis. Nah, anak-anak, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Anak-anak, bermain layang-layang merupakan kegiatan memanfaatkan energi angin menjadi energi gerak. Sekarang, marilah kita simak teks petunjuk pembuatan layang-layang berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 40 cm, benang wol, gunting, dan lem. Cara membuatnya yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Lalu gunting kertas koran tepat di atas garis. Lalu rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Kemudian buatlah lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Lalu masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir, buatlah ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Marilah anak-anak, sekarang kita baca teks berikut ini. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya.
Selanjutnya ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga air mengalir, seperti air terjun yang deras. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, sekarang yuk latihan soal berikut ini. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif yang sudah kalian baca tadi. Di buku paket tema 2 halaman 99 dikerjakan di buku tulis tema ya. Anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, tumbuhan apa ya anak-anak ya? Yuk kita baca berikut ini. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satunya keunggulan minyak jarak ini adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya juga cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut atau minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemukan di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan tadi, kita jadi tahu ya bahwa sumber energi alternatif itu juga bisa kita buat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang harus kita perhatikan adalah penggunaannya juga. Jika sumber energi alternatif ini tidak digunakan dengan bijak, maka sumber energi alternatif ini pun juga akan habis. Maka dari itu kita harus bijak dalam penggunaannya.
Baiklah anak-anak, sekarang waktunya berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini. Di buku tulis tema, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kalian tentang sumber energi alternatif. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.